Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang permasalahan lapang dan sempitnya hidup, maka kita berbicara juga semua itu enggak lepas dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberikan kelapangan kepada kita semua hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dengan melihat seberapa besar perhatian hambanya kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidup kita sempit. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dalam surat Taha ayat 124 Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan berikan baginya kehidupan dunia yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Kemudian orang tersebut protes kepada Allah ketika Allah bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kondisikan di hari kiamat sebagaimana hatinya. Hati itu menandakan kejujuran seseorang sama Allah. Ketika hatinya hanya kepada Allah, hatinya hanya bersandar kepada Allah, maka menunjukkan orang tersebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa sebenarnya. Tapi ketika hatinya berharap kepada selainnya, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang berdusta. Ya. Maka Allah SWT karena melihat hatinya, Allah lihat hatinya buta. Apa yang terjadi ketika hatinya buta? Maka kemudian Allah bangkitkan mereka sebagaimana kondisi hatinya. Maka dikatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah berfirman, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah membalas dengan mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dahulu kami datangkan peringatan kami kepada dirimu, engkau lupakan peringatan itu. Maka hari ini engkau dilupakan. Inilah orang-orang yang sempit kehidupannya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang kehidupannya mereka luas yang sebenarnya, mereka lapang yang sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas tentang bagaimana dasaran kehidupan ini. Ya, dalam hadis yang masyhur, ya, dikatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah urusanmu kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya denganmu. Di dalam Quran disebutkan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga ibadah di antaranya salat? Karena barometer seseorang beruntung dan tidaknya
Allah perhatikan dari ibadahnya, terutama sholatnya. Karena itu barometernya. Kalau sholatnya benar, otomatis semua amalnya juga ngikut. Bahkan itu ujung tombak pertama kali yang dihisab dari amal seseorang. Jadi Allah hanya melihat satu, kelihatan dari ibadahnya semuanya. Ya. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya bermasalah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan mereka adalah orang-orang yang tersesat dan hancur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Ketika urusannya sama Allah benar, maka kata Rasulullah, jagalah urusanmu sama Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Berada di hadapan kita untuk selalu menolong kita di jalannya Allah Azza wa Jalla, yaitu di siratal mustaqim. Ini realita yang sebenarnya. Makanya dari sini Allah akan berikan kelapangan hidup yang sangat luas, luar biasa. Sehingga keluasan kelapangan hidup tidak akan pernah bisa dilihat oleh orang-orang yang sekitarnya yang hanya melihat hidup seseorang dari luarnya. Tapi seseorang yang mendapatkan kelapangan hidup akan mereka merasakan dari personnya, setiap orang yang merasakannya secara langsung. Dohirnya mungkin kelihatannya bukan orang-orang yang banyak hartanya dan lain sebagainya, tapi batinnya lebih kaya daripada raja. Ini yang terjadi kalau Allah kasih kelapangan hidup. Sampai dikatakan ya oleh Imam Hasan Al-Basri, idza kunta daqal bin qanut fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati yang merasa cukup sama Allah, maka statusmu sama raja dunia sama. Sama-sama sangat kaya. Ini realitanya. Ya. Maka orang-orang yang lapang itu luar biasa. Mereka memperhatikan urusannya Allah secara khusus. Allah juga akan berada di hadapannya. Maka Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, yang merasa hidupnya selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, konsep dua ini secara garis besar disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang luasnya, lapangnya kehidupan ini. Ada 10 poin sebenarnya. Ya, 10 poin inilah yang kemudian saya ingin bicarakan di kesempatan kali ini. Tapi secara globalnya yang tadi barusan kita pahami. Yang pertama, ya, seseorang lapang hidup dan tidaknya tergantung dari tauhid dan keikhlasan. Ini dua ujung tombak awal. Karena semakin seseorang bertauhid, maka semakin hidup mereka akan lapang. Semakin mereka mulai menoleh dalam hidupnya kepada manusia, maka hidupnya akan semakin sempit sebaliknya. Karena yang memberikan pertolongan, memberikan ujian, memberikan petunjuk adalah Allah. Tetapi ketika kita meninggalkan urusan kita sama Allah dan bergantung sama diri kita, justru kita mendapatkan sifat sebaliknya, yaitu tersesat. Awal masalahnya kita mulai kendor ibadah karena longgar sama Allah. Itu intinya sebenarnya. Berapa banyak di antara kita mulai futur ketika kita cari jalannya sendiri, bukan kemudian minta sama Allah. Betul apa enggak? Ketika cari jalan sendiri, kita mulai jenuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ditinggalin semuanya. Kajian enggak, kumpul sama teman enggak. Kenapa? Ngerasa bahwa itu monoton. Karena kita enggak pernah minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita mulai kendor ibadahnya, kendor mulai apa? Bersandar sama Allah. Ya ikhwah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, coba perhatikan. Fa'a'damu asbabi syarh sadar at-tauhid. Penyebab terbesar orang mendapatkan kelapangan dada, lapang hidupnya adalah tauhid. Sebab terbesar. Jelas? Tapi makanya kemudian dikatakan apa? Wa ala hasbil kamal wa quwwati wa ziyadatihi yakunu insyirah sadr sahibah. Berdasarkan semakin sempurna, kuatnya, besarnya tauhid seseorang,
maka seperti itulah kelapangan hidupnya dan dadanya. Jelas di sini. Maka dia kan semakin lapang karena tauhidnya juga semakin kuat. Antum tahu? Ya. Dikisahkan ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang ya musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sedang dihimpit di tengah laut mereka bertauhid. Apa dalilnya? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun." Ketika mereka naik kapal. Apabila mereka naik kapal, apa yang terjadi? Enggak selamanya kapal itu tenang. Diombang-ambingkan, mereka berdoa hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Lupa sama sesembahannya, namanya Lata, Uzza, hilang semua di pikiran mereka. Yang mereka kenal cuma satu, Allah. Dan mereka berdoa terang-terangan dengan mengatakan, ya Allah, tolong kami, ya Allah, tolong kami. Itu realita. Orang musyrik aja kenal tauhid pas kepepet. Orang muslim geser, tauhidnya malah kendor. Kebayang nggak di sini? Sampai subhanallah ya, disebutkan ya bahwa mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan ya di dalam tafsir. Gara-gara apa? Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong. Zaman sekarang sudah kepepet. Terjadi bencana alam masih oleh kanan oleh kiri. Ini lebih ngeri dibanding dengan kafir. Berapa banyak orang-orang menggantungkan hidupnya merasa ada orang soleh yang bisa nolong dia. Betul betul. Berarti orang bilang dulu zaman jahiliyah, lebih jahiliyah mana coba? Sekarang sama dulu. Sekarang ini. Dan ini gak terasa. Makanya hidup seseorang tambah sempit, tambah gak karuan. Allah kasih bencana yang mengerikan luar biasa. Karena manusia lupa total sama Allah Azza wa Jalla. Tapi bicara mau hidup bahagia. Kayak orang berpikir ya muda, kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Ya model kayak gitu, 11-12. Ini yang nggak disadari seseorang. Makanya kalau seseorang melakukan kesyirikan, justru Allah kasih sebaliknya. Pertanyaannya, diri kita bisa apa? Kalau Allah nggak kasih kita apa? Ada yang bisa menyebutkan bahwa hidupnya hidup dalam kemanusiaan yang sebenarnya kalau dia jauh dari agama, justru seseorang primitif secara realita dan kenyataan ketika mereka jauh dari hidayah Allah. Jangan pernah seseorang merasa bahwa dia bisa paham dengan sekitarnya ketika mereka jauh dari agama. Karena berapa banyak orang-orang yang zalim, mereka egois, bahkan sama keluarganya sendiri. Namun mereka bicara, hidup saya bahagia. Bahagia dari mana? Berapa banyak orang-orang nipu dirinya sendiri. Contoh nipu dirinya yang gak terasa. Orang ketika stres, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah dengan berdoa dan sebagainya. Karena gak percaya sama Allah, maka dia berusaha dengan hartanya. Apa yang dilakukan? Nraktir temannya, diajak keluar jalan-jalan. Kira-kira kalau ada teman ditraktir sama dia, ditanya, saya ini gimana? Mungkin gak jawab yang buruk-buruk? Yang ditraktir tadi mungkin gak? Dirimu ini kasihan, kesepian, engkau tuh buruk, maksiat toh. Mungkin gak jawabannya itu? Nggak mungkin, karena temannya berpikir, kalau saya ngomong yang buruk-buruk, jujur nih, gak ditraktir lagi besok. Marah pasti. Jawaban temannya apa? Engkau tuh luar biasa, paling baik ahli surga. Naudzubillah. Sebutin semua kebohongan. Berarti apa? Ketika dirinya stres, dia ngajak orang untuk bohongin dirinya lagi. Inilah orang-orang yang kelihatannya bahagia, padahal aslinya sempit hidup.
Mereka menipu dirinya dengan nyuruh orang lain buat berpura-pura baik. Begitu orangnya pulang sampai ke rumah, temannya tadi ngomong, "Fulan kasihan, kenapa? Kesepian, gak sadar kalau dolim." Jujur temennya sama keluarganya. Naudzubillah. Inilah realita gambaran orang yang sakit. Mereka berusaha dengan dunianya buat nipu dirinya. Bayangin, dirinya dibohongin sendiri. Tapi berbeda dengan orang-orang yang Allah kasih ke lapangan. Mereka nggak butuh orang lain buat menghibur diri. Karena ketaatan dan kebahagiaannya hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis-shalah." Allah jadikan kebahagiaan pandangan mata, kebahagiaan hidupku, tenangnya jiwaku dengan salat. Kita tahu istilah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tahu benar ayat ini, tapi secara realita begitu stres jalan-jalan. Nah, ini orang-orang ya yang nambahin hidupnya jadi tambah kacau. Berapa banyak orang-orang pulang jalan-jalan tambah stres, duitnya habis, masalahnya balik. Bisa hilang nggak? Tambah sempit hidup. Makanya ya, tapi begitu suruh curhat sama Allah, enakan curhat sama orang. Subhanallah, memangnya orang yang antum curhatin bahagia. Tambah stres ya bikin masalah antum. Sudah punya masalah sendiri, ditambahin masalah orang lain. Kalau kita sama orang itu curhat seminggu aja, lama-lama orang itu pergi dan lari. Ketemu kita ini orang bermasalah, sudah asal pergi. Betul nggak? Akhirnya hidupnya tambah sempit. Ya. Kemudian, ya ikhwah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah yang menjadikan seseorang itu bahagia adalah hidayah dan cahaya hati yang Allah berikan. Cahaya hati yang Allah berikan bukan tanpa sebab. Allah nggak akan pernah ngasih begitu aja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari kita perubahan. Mulai kita memperbaiki diri. Itu syarat mutlak untuk mendapatkan petunjuk Allah. Ketika kita belum bisa memperbaiki diri, maka Allah nggak akan pernah merubah. Dikatakan apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah suatu kaum sampai mereka mulai merubah dirinya sendiri dulu. Artinya, petunjuk Allah tidak akan Allah berikan bagi orang-orang yang mereka tidak memperbaiki urusannya kepada Allah di awal. Ya, makanya kita perlu membiasakan diri dulu untuk memperbaiki. Sisanya Allah baru kasih. Para sahabat bisa istiqomah di atas ketaatan bukan karena hebatnya dirinya, jangan salah. Karena Allah kasih petunjuk. Nah, untuk proses mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka mereka harus menanamkan dirinya tauhid dan keikhlasan di awal. Baru Allah kasih lanjutannya adalah hidayah. Sebagaimana ya Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah katakan, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fahuwa 'ala nurin min rabbih." Allah berfirman, maka apakah orang-orang itu dibukakan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima agama Islam? Lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu. Allah mengatakan masalah ini dalam dalam tafsir Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, apakah sama orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam sehingga dia lapang dalam menerima hukum-hukum Islam? Karena hidayah itu buat seseorang merasa bahwa Islam adalah jalannya, nggak ada jalan yang lain. Itulah indahnya hidayah. Ya, dan mereka mudah mengamalkannya. Makanya Rasulullah SAW untuk menghadapi kehidupan ini dengan fitnah yang begitu luar biasa besarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Nabi SAW. Allah lapangkan selapang-lapangnya sehingga Rasulullah SAW merasakan hidup yang lapang. Dalam surat Asy-Syarh ayat 1 Allah mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak. Allah katakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah telah melapangkan dada Rasulullah SAW dan juga Allah telah melapangkan syariatnya serta meluaskannya.
Makanya semua aturan Allah itu nikmat dan indah, nggak ada satupun yang susah. Berawal dari cahaya Allah yang Allah berikan. Nah, kalau sudah kita lapang dadanya, nggak mungkin orang bisa maksiat sama taat jalan bareng. Tidak mungkin, mustahil. Karena orang yang jalan bareng kemaksiatan dan ketaatnya berarti menunjukkan hati mereka bermasalah, menunjukkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Berarti taatnya benar atau rusak? Rusak. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan indikasi di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menunjukkan indikasi orang diterima itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah Allah berikan rasa takut kepada mereka di balik amal salehnya, takut untuk diterima. Kemudian indikasi yang kedua bahwa amal salehnya mendatangkan amal saleh berikutnya. Kalau amal saleh yang pertama ditutup dengan kemaksiatan, berarti menunjukkan amal salehnya ketolak. Tapi kadang-kadang kita nggak bingung ketika menghadapi ini. Ngerasa saya sudah taat sama Allah. Yang penting saya sudah taat. Ya ikhwah, berapa banyak orang berpikir secara gampang, mengatakan kalau tidak diterima ya sudah. Memangnya mau kalau masuk neraka ya sudah. Coba pikirin jalan itu coba. Secara realistis, kita mungkin sekarang nggak ngerasain langsung. Tapi begitu kalau sudah mati, Allah tunjukkan kenyataan hidupnya, baru mereka nyesal mengatakan ya Allah kembalikan kami lagi ke dunia. Telat. Makanya inilah peranan orang-orang mereka, amalnya dan ketaatannya untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga Allah memberikan mereka petunjuk. Bukan dengan cara menjalankan hidup dengan sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan melupakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau Allah sudah ngasih pertolongan, Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sudah di dalam surat Al-Hujurat ayat coba untuk buka, perhatikan. Allah berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Ayat ini ada di awal, ya, penjelasannya tentang ketika kalau Rasulullah SAW mengikuti apa yang kalian inginkan, ya. Contoh nih, kalau agama menurut manusia nggak akan pernah mendatangkan kebaikan sama sekali. Paham? Berapa banyak orang-orang yang mengatakan, coba seandainya kalau aturan itu kayak gini. Kalau masing-masing aturannya diikutin, kira-kira agama ini jadi benar atau tambah kacau? Tambah kacau, karena dasaran diri kita itu lebih condong kepada keburukan. Paham ya? Sifat dasar manusia itu buruknya dominan daripada baiknya. Sampai Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Itu antum harus paham dengan baik. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh pemiliknya buat condong kepada keburukan, kecuali yang dirahmati sama Allah. Berarti yang bisa baik mereka yang dapat siapa? Yang dapat petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk, bisa baik nggak? Dominan buruk, selesai. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa taat secara otomatis. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya Allah mengatakan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian cinta sama keimanan. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan hati kita kuat di atas keimanan, itulah petunjuk. Dan Allah menghiasinya di hati kalian. Allah memperkuat keimanan itu di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan serta pembangkangan. Ya, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan Allah yang lurus. Allah katakan di ayat yang berikutnya, ayat ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim.
Ya, ini semua adalah fadlan min Allah, keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Berarti pilihan apa semua orang dapat? Pilihan. Karena Allah menutup dengan mengatakan wallahu alim. Allah itu maha mengetahui siapa yang pantas dapat hidayah, siapa yang enggak. Dan Allah bijaksana terhadap setiap keputusannya. Ini realita sebenarnya. Berarti kalau hidup kita mau bahagia, balik lagi. Sudahkah kita memantaskan diri untuk mendapatkan petunjuk Allah atau belum? Sudahkah kita berusaha untuk mendapatkan jalan kebahagiaan yang Allah berikan, atau justru sebaliknya? Kita cari jalan kita sendiri. Paham? Yang ketiga ya, ikhwah. Jalan kebahagiaan itu nggak lepas dari yang namanya ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Antum bisa bayangin ya? Rasulullah disuruh minta sama Allah tambahan, hanya satu, ilmu. Rasulullah nggak disuruh minta tambahan yang lainnya, minta tambahan ilmu. Dan itu disebutkan dalam surat Taha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini tentunya adalah ilmu syariat, ilmu agama. Karena disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Ya. Nah, ilmu agama ini merupakan sumbernya. Orang disebut beriman naik karena mereka paham ilmu. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Yang disebut amanu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay utul ilma, yaitu mereka yang menuntut ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i ini ya, barometernya Allah sayang sama kita atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan agamanya. Berarti kalau kita nggak punya kesempatan buat nuntut ilmu, kira-kira Allah perhatian sama kita atau enggak? Tidak. Selesai. Jangan pernah merasa hidup kita sedang diperhatikan, tapi kita nggak punya kesempatan buat nuntut ilmu. Karena ciri-ciri yang Allah kepingin kebaikan sama dia, dikasih kesempatan buat nuntut ilmu. Ngomongnya saya disayang Allah, tapi buat waktu nuntut ilmu nggak ada. Dari mana? Namanya orang yang ketipu. Jelas di sini. Makanya Rasulullah juga mengatakan, orang yang nuntut ilmu pada dasarnya mereka jalan menuju kemana? Surga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, perlahan dia meniti selangkah demi selangkah, maka akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Tapi sebaliknya ya ikhwah, kalau kita punya ilmu tapi nggak bermanfaat, itu awal mula hancurnya hidup kita. Kok bisa dari mana? Sempitnya hidup kita dari ilmu yang kita nggak bisa praktekin. Kenapa? Ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama mengatakan tidaklah memberikan dia kecuali apa? Kesombongan. Satu. Yang kedua, ilmu yang nggak bermanfaat mematikan hati kita serta menjadikan kita melakukan dalam hidup ini tanpa aturan. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Perhatikan baik-baik rentetannya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat melahirkan apa? Hati yang tidak pernah takut sama Allah. Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak takut sama Allah, akhirnya apa? Hidupnya dia memperhatikan hal haram enggak? Sama sekali enggak. Yang haram disikat juga. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Anda tahu istilah jiwa yang tidak pernah kenyang? Jiwa yang tidak pernah kenyang itu mereka nggak pernah merasa bahwa apa yang Allah kasih cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi mengatakan,
Man kana taliban liziyadah, fama yastaghni bima ma'ahu falaysa lahul ghina. Orang yang minta tambahan dan gak pernah merasa cukup terhadap apa yang dia punya, maka dia bukan orang yang kaya, alias miskin. Sudah miskin hati ya, dan miskin harta. Walaupun hartanya banyak, tapi ngerasa hartanya masih sedikit. Dunia akhiratnya hancur total. Kalau sudah hatinya gak pernah merasa kenyang, yang haram dimasukkan. Yang keempat adalah wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dijawab sama Allah, alias ketolak. Karena tertolaknya doa, penyebab paling besar adalah memakan dan memanfaatkan yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadis tentang orang yang perjalanannya jauh, ya, kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, tapi Allah nolak gara-gara apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, masuk ke dalam mulutnya haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kondisi. Kembali kepada Allah dengan sebaik-baik kondisi ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita sama Allah, yaitu disebut dengan ibadah. Baik buruknya ibadah seseorang mempengaruhi lapang dan sempitnya hidup seseorang. Ini punya peranan besar. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan daqa ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Dikatakan seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Mereka akan merasakan manisnya keyakinan sama Allah dan ketaatannya kepada Allah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Rasul sebagai utusannya. Artinya kita punya contoh konkret nyata, kita punya pedoman hidup, dan kita punya sandaran hidup kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia paham realita ini, mereka ngerti bagaimana hidup yang enak. Jelas. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang perkataan gurunya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, pernah Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan gurunya. Gurunya mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshirah, fattahimhu fa inna Rabb ta'ala syakur." Dikatakan kalau engkau tidak mendapati kelezatan dan kebahagiaan pada amal yang engkau lakukan, maka tuduhlah amalmu sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha mensyukuri. Tahu maksudnya maha mensyukuri? Orang kalau amalnya benar, Allah kalau melihat dia ikhlas, Allah buat dia bahagia di balik amal saleh. Tapi kalau sudah beramal tapi nggak bahagia, berarti amalnya diterima apa ditolak? Ditolak. Sudah taat sama Allah, tapi tambah ribet hidupnya, berarti amalnya bermasalah. Jangan ngomong saya sudah benar. Semua itu kelihatan dari bagaimana kita jalani hidup. Allah kasih timbal baliknya di dunia langsung, di dunia. Karena berapa banyak orang-orang yang mengatakan bahwa amal soleh kita itu nanti balasannya di akhirat. Ini suudon. Allah kasih balasan di dunia juga. Allah berikan realita hidup nikmat tuh di dunia. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang belum masuk surga dunia, gak bakal masuk surga akhirat. Tahu maksudnya masuk surga dunia? Kalau hidupnya di dunia gak bahagia, mereka gak bakal bahagia juga di akhirat. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kalau engkau mau tahu bagaimana kuburanmu nanti, lihat bagaimana perasaanmu, hatimu. Kalau hatimu bahagia, kuburanmu bahagia. Kalau hatimu sempit, kuburanmu sempit. Jadi Allah kasih gambaran bagaimana Allah melihat ke diri kita, diperhatikan dari mana hidup kita bagaimana. Makanya dijelaskan sama Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang bagaimana perkataan gurunya, yakni annahu labudda yuthibal amil ala amalihi fid dunya, bahwa Allah pasti memberikan bagi orang-orang yang beramal dengan balasan di dunia secara jelas, pasti. Ya, bagaimana? Ada 3 hal.
Yang pertama adalah min halawatin yajiduha fi qalbihi, dari kenikmatan-kenikmatan yang dia bisa dapatkan di hatinya sendiri. Allah buat hatinya tenang, enak, subhanallah, nyaman, dekat sama Allah. Dan yang kedua apa? Yang kedua wa quwwati insyirah, dan besarnya kebahagiaan yang dia dapatkan. Kuatnya kebahagiaan yang dia dapatkan. Sudah hatinya lapang, tenang, hidupnya bahagia. Semuanya Allah mudahin. Walaupun dia merasa kena musibah, tapi musibahnya menjadi titik bahagia bagi dia. Kok bisa musibah jadi bahagia? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang terakhir wa qurrati ain, dan juga apa? Penyejuk mata. Antum ngelihat masalah enak ya, kebayang. Apalagi melihat sesuatu anugerah, ngelihat masalah enak. Tapi kalau nggak dapat, fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Kalau dia tidak mendapati tiga perkara ini, ketahuilah amalnya kurang, bermasalah. Ada orang yang gini, oh saya sumpah, selesai sholat tambah sumpah, tambah emosian. Nah, ngomong saya sudah sholat, dari mana sholatnya? Kalau sudah sholat harusnya tambah tenang, bukannya tambah sumpah. Jelas di sini. Masyaallah, ini rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seseorang itu bisa bahagia ketika dia melihat masalah sebagai titik kebahagiaan dari mana. Ada satu hal yang kita banyak tinggalkan dari mencari kebahagiaan. Ada yang tahu apa? Ya ikhwah, dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu punya waktu khusus buat Allah Azza wa Jalla. Disebut dengan apa? Dengan apa? Disebut dengan munajat. Tahu? Pertanyaannya, kita masih punya itu atau belum? Berapa banyak kita waktu buat khusus buat Allah gak ada. Tapi kita bicara bahagia. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang luar biasanya munajat. Ya. Seseorang itu kalau dilanda musibah berat, ya, kemiskinan yang berat, ketakutan yang dahsyat, ya, kemudian mereka berdoa dan memohon sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah merasakan kepada dirinya kelezatan munajat. Jelas, yang membuat dirinya bertambah imannya dan bertambah nyaman kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini antum temuin di kitabnya Ighatsatul Lahfan. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga semua itu lebih dia senangi daripada musibahnya hilang. Berarti mana yang dia pilih? Dia lebih milih munajat daripada Allah hilangkan musibahnya. Akhirnya saking senangnya bermunajat sampai dia nggak berdoa, ya Allah hilangkan musibah saya. Terjadi nggak? Itu yang membuat alasan besar dia tiap hari punya waktu khusus sama Allah. Dan ini yang hilang dari diri kita. Ya ikhwah, tahu kisahnya Nabi Ayub ketika kena penyakit. Semakin kena musibah, waktu setan ya sebenarnya menjadi penyebab Nabi Ayub mendapatkan ujian adalah ketika Allah nantang iblis buat goda Nabi Ayub. Dan nanti bisa temuin di tafsir Qurtubi. Dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya. Iblis semakin goda Nabi Ayub dengan dihilangkan binatang ternaknya satu-satu. Nabi Ayub tambah dekat sama Allah, tambah berzikir, tambah kemudian bermunajat, semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Sampai iblis akhirnya mentok nyerah manggil anak buahnya. Begitu manggil anak buahnya, nyuruh goda gimana caranya? Kata anak buahnya tambah ngejek. Kemana ilmumu selama ini? Engkau banyak nyesatin orang. Habis semua depan Ayub katanya. Katanya iblis. Ada ide nggak? Oh ada. Bukankah dulu kau pernah menggoda
Nabi Adam lewat Hawa. Goda istrinya. Digoda istrinya yang setia, akhirnya istrinya nyuruh Nabi Ayub untuk melakukan kesyirikan. Dibawain sama iblis kambing buat nyembelih atas nama iblis. Nabi Ayub tambah marah, kemudian istrinya diusir. Dan Nabi Ayub tambah mempersiapkan dirinya untuk kena musibah 80 tahun. 80 tahun, sebagaimana Allah ngasih nikmat 80 tahun. Iblisnya nyerah pulang, nangis. Sudah mentok, sudah. Bagaimana iblis bisa menikmati? Karena munajat yang bagaimana Nabi Ayub bisa menikmati? Karena munajat yang dilakukan oleh Nabi Ayub menjadikan hidupnya menjadi tambah bahagia. Bahkan musibahnya tidak terasa sama sekali. Ngerasa bukan hidupnya bermasalah, tapi menjadi orang yang paling nikmat hidupnya. Itu rahasianya. Dan untuk tahu, seorang wanita yang kena penyakit kulit, ketika seorang Uwais Al-Qarni kena penyakit kulit, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sembuhkan penyakitku, diberikan sedikit bekas. Diletakkan di mana sama Allah? Di dekat pusarnya, supaya aku selalu bisa bersyukur pada Engkau. Berarti yang membuat titik balik Uwais Al-Qarni selalu deketin Allah apa? Musibah. Di balik musibah ada kenikmatan besar, di mana kita punya alasan tiap hari buat ngapain? Munajat. Hidup kita bahagia terus. Seakan-akan jangan sampai hilang musibahnya. Seorang wanita yang kena penyakit ayan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah masih pilihan engkau sabar dapat surga. Apa yang dia lakukan? Dia munajat sama Allah setiap saat. Maka musibahnya tidak terasa. Karena dia merasakan bagaimana nikmatnya hidup ini dengan bermunajat. Itu yang didapatkan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan sebaik-baik kondisi. Tapi sekarang kita bicara kepingin hidup bahagia, kepingin dapat hidayah, nggak cukup hanya dengan kajian tiap hari. Sudahkah kita punya waktu khusus buat Allah atau belum? Itu yang terjadi di zaman salaful ummah. Mereka punya waktu khusus, punya waktu antara dia hanya dengan Allah, personal. Jelas di sini. Kemudian yang berikutnya, ikhwah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, adalah konsisten dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, kendor kencingnya kita dalam mengingat Allah mempengaruhi bahagia dan tidaknya hidup kita, lapang dan sempitnya hidup kita. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam surat Ar-Ra'd ini kita semua ya paham benar, dan ayat ini masyhur. Apa itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sering dengar kan? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, orang yang mengingat dan tidak mengingat itu permisalannya jauh banget. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, disebutkan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang-orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah kayak orang hidup sama mati. Contoh hidup mati ini kelihatan banget. Saya mau tanya, orang kalau hidup, antum ngajak sebelah antum ngobrol, kalau hidup bisa nggak? Ngambil manfaat dari dia bisa nggak? Orang ini diharapkan kebaikannya bisa nggak? Hidup. Tapi kalau antum ngobrol sama mayat, ada mayat di hadapan antum ajak curhat, bisa antum ajak? Kata orang, ngomong sama siapa? Nih, itu kan sudah mati. Apa bedanya antum ngobrol sama mayat sama ngobrol sama orang yang sudah mati hatinya? Sama apa beda? Berapa banyak orang-orang yang sudah mati hatinya diajak ngobrol?
dikasih nasihat, jangan ngomong sama anak, ngomong sama tembok aja. Realita nggak? Berarti dia memposisikan antara dirinya sama tembok sama-sama tidak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dinasehati. Asal antum jangan di sini, di masjid aja, karena dia memposisikan dirinya mati, maka nggak bisa dapat apa-apa. Ketika antum ya interaksi sama mayat, bisa nggak mayat itu ya memberikan kebahagiaan bagi sekitarnya atau justru jadi beban buat sekitarnya? Beban. Sama antum berinteraksi sama orang yang hatinya mati akan jadi beban buat antum. Ya. Dan ketika antum naruh mayat di rumah antum seminggu, bisa hidup di rumah? Gak bisa kan? Sama. Kalau kita ya bertemu dengan orang yang hatinya mati seminggu aja, kita rasanya sakit luar biasa, gak bisa tenang. Kenapa? Karena dia membawa dampak buruk yang mengerikan. Sampai orang sekitarnya nyumpah mengatakan apa? Kapan fulan mati? Karena nggak ada bedanya antara dirinya sama mayat. Jelas di sini. Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang menangis ketika jasad mati, tapi nggak banyak orang yang menangis ketika hatinya mati. Karena antara dia sama mayat sama interaksinya, garis besarnya sama interaksinya. Nggak ada bedanya. Paham di sini ya? Ya. Dari sini Rasulullah SAW ya, Allah ajarkan bagaimana menghadapi kezaliman, bagaimana menghadapi yang namanya lingkungan orang-orang yang dimatikan hatinya. Allah katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 97-98. Ada dua konsep yang kita harus lakukan untuk menghadapi fitnah yang begitu besar di dunia ini. Ya, dikatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya, sungguh kami mengetahui bahwa dadamu sempit ya disebabkan dengan apa yang mereka ucapkan. Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy kurang apa coba? Bagaimana kezaliman, apa yang mereka lakukan? Bagaimana pembangkangan dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan supaya Rasulullah tetap konsisten berada di atas jalan ketaatan ya di tengah himpitan yang luar biasa. Allah perintahkan dua hal. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dua hal ini Allah perintahkan buat berzikir dan juga Allah perintahkan untuk memperbanyak salat. Bahkan ketika kita di tengah himpitan sekalipun, hidup kita tetap sama. Antara kena masalah sama nggak kena masalah sama lapangnya. Tapi sebaliknya kita akan kena pengaruh sehingga apa? Lama-lama kita futur dan putar balik jauh gara-gara lingkungan yang terkena himpitan. Berapa banyak orang-orang nggak mau ke masjid gara-gara apa? Diomongin orang. Betul nggak? Akhirnya jadi futur. Komentar orang buat dia jadi berubah. Nanti kalau saya gini diomongin kolot, kalau saya begini diomongin keras dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu realita yang terjadi. Karena dia melupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan melupakan salatnya. Akhirnya mereka terkena dampaknya. Ya. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bertasbih kepadanya, memujinya, laksanakan salat. Kenapa? Semua itu bisa meluaskan dadamu, melapangkan hidupmu, serta membantumu untuk menjalankan semua kehidupanmu. Kebayang? Ini kuncinya. Kemudian yang keenam ya ikhwah, jangan hidup egois, yaitu berbuat baiklah kepada hamba Allah. Itu yang mendatangkan kemudahan, yang mendatangkan kelapangan. Rasulullah mengatakan hadisnya di antaranya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sampai Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat.
Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan, mu'sir ini orang yang sedang berhutang, maka Allah akan hilangkan kesusahannya dunia akhirat. Dunia akhirat. Para ulama membagi menghilangkan kesusahan orang yang berhutang itu ada 3. Yang pertama yang paling ringan adalah meluaskan waktu bayarnya. Jadi kalau kita meluasin waktu bayarnya, itu sama dengan kita menghilangkan kesusahannya. Yang kedua adalah memaafkan sebagian. Ya, contoh ada utang, orang utang 2 juta. Sudahlah, tak korting 10.000. Masya Allah. Masuk enggak? Loh Ustaz, itu bukan kortingan 10.000. Yang penting kan dimaafin sebagian, betul enggak? Masuk, walaupun cuma sebagian kecil. Dia mendapatkan keutamaan ini enggak? Dapat. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna min ma'rufi syai'an walau anta ta'ahaka biwajhin talib. Kita kadang-kadang melihat orang baik sama enggak dilihat besar kecilnya. Kalau kecil berarti enggak baik. Siapa bilang? Kata Rasulullah, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun ketemu saudaramu dengan wajah tersenyum. Senyum itu enggak bayar. Betul enggak? Tapi disebut dengan kebaikan. Gratis. Cuma senyum dapat baik. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memaafkan seluruh hutangnya. Maka tentunya pahalanya juga lebih besar, paling besar itu. Ya. Kemudian, ya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya dunia akhirat. Ya ikhwah, kita bisa duduk bareng karena satu alasan. Apa itu? Allah nutupin aib kita. Kalau masing-masing aibnya viral, duduk kajian lirik-lirian, gitu ya. Sebelahnya anak juga tahu antum gimana, buyar. Betul nggak? Nggak bakal bisa kita. Karena aibnya saling ketutupin, kumpul bareng bisa. Duduk kenalan tenang. Begitu ketahuan aibnya, saya punya kartu antum, anak juga punya. Selesai, antum sama dia musuh-musuhan. Gara-gara masalah itu. Ujung-ujungnya, ya, di akhir Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan melindungi hambanya selama hambanya nolong saudaranya. Ini prinsipnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan li'an amsya ma'akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah Syahar. Aku berjalan buat nolong saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Berarti dari sini kita iktikaf sebulan di Masjid Nabawi sama nolong saudara kita besar mana pahalanya? Besar mana? Besar nolong orang lain, besar nolong sesama muslim. Karena dari situ Allah lihat hambanya ini melakukan kebaikan 2 sisi, buat dirinya sama buat orang lain. Tapi kalau iktikaf balik ke personal, orang lain dapat manfaat enggak? Makanya Rasulullah bisa ngomong seperti itu. Jelas? Paham di sini? Tapi beda. Begitu antum jadi orang perhitungan, hidup antum semua sempit semua. Orang yang perhitungan disebut dengan apa? Pelit, betul. Sampai Allah katakan apa? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari pelitnya jiwanya, mereka beruntung. Pertanyaannya, ada apa dengan pelit? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Wabilus Sayyid, dari pelit keluar 9 masalah. Pegang ini baik-baik. Antum kalau melihat orang pelit kelihatan nih, masalahnya satu-satu itu bisa petani. Apa aja? Disebutkan lamma kana bakhil mahfusun anil ihsan wa mamnu'an anil birri wal khair kana jazaohu min jinsil amal. Ketika seseorang itu pelit, terpenjara dari perbuatan baiknya, ya, terhalang dari kebaikan dan amal baik, ya, maka balasan sesuai dengan perbuatannya. Apa itu? Fahuwa dayyiqus sadr. Yang pertama, Allah jadikan sempit dadanya. Apa-apa nggak enak, sumpah gini.
Dua, mamnu'un minan insyirah, ya, terhalang dari kelapangan hati. Jelas? Tiga, dayiqul atan. Dayiqul atan ini sempit dada melahirkan dua, mudah marah dan susah sabar. Orang dari pelit gampang emosian, sabarnya berat. Sabar. Dikasih, saya tanya apa sabar? Memangnya gampang sabar. Sampai orang ujung-ujungnya Pak, sabar saya ada batasnya. Kelihatan kalau sabarnya palsu. Ya, namanya bukan sabar, tapi apa? Nahan emosi. Ujung-ujungnya meledak juga, betul nggak? Kemudian yang keenam adalah qalil saghir nafs. Orang ini jiwanya kecil, alias gampang pesimis. Apa-apa takut, pesimis gini, mentalnya kecil, ciut. Ya, ngadepin sesuatu kalau gini gimana, kalau gitu gimana, subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah qalilul farh, sedikit bahagia. Orang kayak gini jarang bahagianya. Ya, kalau diajak hidup saya nggak pernah bahagia, padahal hartanya banyaknya luar biasa sampai orang bingung. Ya Allah, berarti enak saya, uang sederhana tapi hidupnya enak. Nggak enak berarti jadi orang kaya. Naudzubillah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Kathirul ham, sering sedih. Bayangin, sering sedih, sedikit-sedikit sedih, sampai ceritanya nggak bisa dengerin sama sekali. Ya. Kemudian wal gham, sering gelisah. Punya uang tapi nggak bisa tidur. Gimana rasanya? Enak. Mau tidur pakai obat. Banyak nggak? Silakan tanya sama orang yang kemudian hartanya banyak tapi hidupnya kacau. Tanya sama dia. Yang terakhir adalah wal hazan, sering galau. Makanya dikit-dikit kok galau ya, kok galau. Ada kayak gini. Enak nggak berarti? Dari pelit keluar 9 masalah, itu dia. Belum lagi yang lainnya. Para ulama menjelaskan dari sisi yang lainnya lagi. Dari sisi hubungannya manusia sama manusia rusak. Mutus tali silaturahim, nahan melakukan amal soleh, perhitungan sama Allah, banyak loh. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Jelas? Mungkin cukup insya Allah karena waktunya terbatas. Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh iya, insya Allah. Betul. Oh iya, oke. Ini masih bisa. Oh iya, masih bisa nih. Ya. Biasa ini tidak ada pertanyaan yang masuk. Sebelumnya sekali lagi ini waktunya tanya jawab dari kepada ikhwan atau bapak. Dipersilakan untuk bertanya, bisa tulisan atau menulis di grup WA yang ada di Masjid Al-Jaya. Pertanyaan yang pertama, ya Ustaz, kami sudah 5 tahun berhijrah ke manhaj salaf. Masya Allah. Dan kami meyakini bahwa manhaj ini adalah manhaj yang paling benar. Ya. Maka dari itu kami senantiasa berdoa hanya kepada Allah alias bertauhid. Yang jadi masalah, doa saya yang sudah lama ini kok tidak dikabulkan oleh Allah Ustaz. Mengingat kami berumah tangga sudah 10 tahun tetapi belum punya keturunan. Masya Allah. Kami mohon nasihatnya. Masya Allah. Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Saya akan jawab dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama dari sisi doanya. Ya, sisi yang kedua
dari bagaimana kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sisi yang pertama dari sisi doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis ini dihasankan oleh Al Imam Albani. Dikatakan dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsm wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha ihdath thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan tali persaudaraan, maka Allah akan pasti kabulkan dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyegerakan doanya untuk dikabulkan. Jadi langsung dikabulkan. Ketika Allah melihat itu baik. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berapa banyak kalian enggak suka terhadap sesuatu sedangkan itu baik buat kalian? Dan berapa banyak kalian benci terhadap sesuatu itu berapa banyak kalian cinta terhadap sesuatu sedangkan itu buruk buat kalian? Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Jadi kalau Allah melihat itu baik, Allah langsung kabulkan. Kemudian yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Dengan cara Allah tahan doanya dan dijadikan pahala di akhirat. Karena terkadang Allah Azza wa Jalla senang dengan munajat hambanya. Makanya kalau belum dikasih sama Allah, minta terus gak kira-kira? Minta terus, jadi pahala terus. Karena senang Allah dengan permintaan, rengekan, rintihan hambanya. Makanya disebut dengan apa? Al-ilhahu fid du'a. Ilhah, minta merengek sama Allah, ya Allah. Kalau seperti ini terus menunjukkan kita semakin dekat sama Allah. Tapi kalau semuanya dikabulkan langsung, berapa banyak orang yang kemudian gampang meleng? Ya enggak? Dikasih langsung jauh. Sudah dapat, berarti anak nggak perlu doa lagi. Sampai jauh ya. Kalau gini kan minta terus, ya Allah, ayo berdoa lagi, ayo berdoa lagi. Semuanya dijalanin. Ya. Supaya apa? Dapat yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah wa imma ayusarrifa anhu minas su'i mithlah. Ya, dengan cara dihindarkan dari bala yang sebanding dengan doanya. Doanya, permintaannya besar, mau ada bala musibah yang besar yang ingin datang kepada dia, maka doanya nolak tadi. Melindungi dia dari musibah tersebut. Ini dari sisi permohonan dia. Artinya Allah tetap ngabulin doa dia dengan 3 hal ini. Paham? Dari sisi bagaimana keturunan, permintaan keturunan ini tadi. Maka dari sisi permintaan keturunan ini ya ikhwah, kita juga harus paham dengan baik. Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan cara kita untuk mendapatkan keturunan. Ya. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri ditanyain beberapa pertanyaan, jawabannya istighfar. Karena realita. Dan ini berkaitan dengan Nabi Nuh itu ngelihat kaumnya kepingin dapat dunia. Paham ya? Maka Nabi Nuh ngasih solusi. Kalau engkau kepingin dapat dunia kontan, minta ampun sama Allah. Sampai para ulama tafsir mengatakan bahwa balasan ketaatan seseorang adalah dunia akhirat. Dari dalil ini, karena Allah bicara masalah istighfar, timbal baliknya semua dunia. Perhatikan ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. 1. Ya, yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. 3 hal. Ini dunia semua atau akhirat? 1, akan diturunin hujan. Dunia atau akhirat? Dikasih harta dan anak. Dunia atau akhirat? Dunia. Dikasih kebun dan dialirkan sungai. Dunia atau akhirat? Dunia. Padahal perintahnya istighfar.
Ada dari ayat ini ya ikhwah, ada seseorang pasangan, dan ini subhanallah realita dan banyak terjadi. Tapi untuk mendapatkan istiqomah ya kita juga harus butuh perjuangan dan keyakinan. Kadang-kadang disuruh istighfar ragunya setengah mati. Yaitu apa? Pasangan ini puluhan tahun nggak dapat anak. Jangan salah, dia sudah 15 tahun lebih dari 20 tahun nggak dapat anak. Ya, apa yang terjadi? Begitu dia tahu ini, dia sama pasangannya istighfar bareng. Ada kejadian di Indonesia, ada kejadian di Saudi. Yang kejadian di Saudi, pasangan ini dua orang ini istighfar bareng. Semangat istighfar. Kemana? Yang nggak istighfar cuma di mana? Di kamar mandi aja. Paham ya? Di luarnya istighfar. Terus ngingetin suaminya, sudah istighfar, oh iya istighfar. Terus. Nggak sampai sebulan Allah kasih anak. Lah, hamil istrinya. Subhanallah, ketika hamil sudah punya anak, mau punya anak kedua, istighfar lagi yuk. Istighfar bareng lagi. Nggak sampai sebulan punya anak lagi. Sampai berapa kali anaknya? Subhanallah. Kebayang nggak? Ada pasangan di Indonesia, istrinya kena kista. Kista ini biasanya ngalangin perempuan buat hamil. Jadi faktor mandul yang paling besar yang mengerikan kista ini. Itu grogotin rahim sebenarnya. Dan ini banyak kasus. Ya, ada orang juga perempuan yang haidnya nggak teratur disebut dengan PCOS. Ya, ini juga mereka punya masalah juga dalam masa keturunan. Biasanya ibu paham masalah ini. Kemudian pasangan ini di Indonesia terjadi mereka istighfar. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba nggak sampai setengah bulan, sekitar hampir 2 minggu, istrinya itu tiba-tiba keluar darah yang banyak hitam lagi. Bukan haid, dia di luar haid, jadi keluar tiba-tiba mendadak banyak. Habis dicek kistanya habis. Dari sekali keluar tadi, subhanallah, Allah jawab dia langsung punya anak. Dari apa? Istighfar. Tapi buat istighfar kita butuh keyakinan. Kadang-kadang pasangan istighfar. Saya ini punya, ya ikhwah, kita punya penyakit macam-macam taruhlah. Antum tahu, ya, kalau punya penyakit masih dalam proses muda, ya, artinya masih punya rutinitas haid, ada kemungkinan punya anak nggak? Kemungkinan kan? Sedangkan istrinya Nabi Zakaria menopause. Ya, tahu kenapa Nabi Zakaria bisa minta sama Allah walaupun umurnya sudah tua? Nabi Zakaria itu minta anak terus, jangan salah. Umurnya sudah tua karena Nabi Zakaria belajar dari Maryam. Maryam ini dapat buah musim dingin di waktu panas. Sedangkan dia dapat buah musim panas di waktu dingin. Maka Nabi Zakaria meyakini bahwa Allah bisa memberikan akibat terkadang tanpa sebab. Jelas, Allah bisa nolong hambanya walaupun dalam posisi nggak harus dalam posisi masih haid. Menopause juga bisa dapat anak. Dari sini Nabi Zakaria minta terus sama Allah. Di waktu tuanya dikasih anak. Paham di sini ya ikhwan? Inilah dikasih anak namanya siapa? Yahya. Saleh enggak? Saleh, Allah kasih buah hati yang luar biasa taat sama Allah. Dukung orang tuanya buat taat juga. Antum mau dikasih anak 10 tapi gak karuan atau 1 nikmat? Deketin Allah, deketin kita sama Allah, doain kita waktu gak ada. Mana yang antum pilih? Milih yang taat sama Allah tentunya. Berapa banyak orang tua yang dimudahin dapat anak, tapi anaknya apa? Kesana dibiarin, ke situ nggak jelas, ke sini gini. Ya apa enggak? Tapi ketika kita proses nggak punya, berharap sama Allah, begitu dapat kita hargai luar biasa. Anak kepengen anak-anak masuk pesantren, jadi seorang yang soleh. Kebayang? Jadi ada hikmah besar di balik Allah nunda kita. Karena berapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan anaknya ketika mereka mendapatkannya dengan gampang. Nikah nggak sampai sebulan, apalagi yang MBA, married by accident. Tambah anaknya apa? Ya, mana tempat aborsi? Na'udzubillah min dzalik. Sampai kadang-kadang ibu-ibu yang kecil, yang mereka ngerasa sedih nggak punya anak,
lama-lama mereka berpikirnya kejauhan. Itu yang zina aja dapat anak. Jangan mikir yang kayak gitu. Karena Allah kepingin mempersiapkan diri kita jadi orang tua yang benar. Makanya Allah terkadang menunda untuk mempersiapkan diri kita jadi hamba yang bertakwa, buat dapat anak yang saleh dan saleha. Jadi sadari ini dengan baik. Jangan pernah kemudian kecewa, kok nggak punya anak-anak ya. Allah itu maha baik. Kalau kita tahu bagaimana perhatian Allah sama kita, nggak bakal kita kecewa terhadap apa yang Allah putuskan setiap saat. Ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan cukup mungkin insyaallah karena waktunya. Nah, Masya Allah. Ya, silakan saya dulu. Habis itu yang sebelahnya enggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak lanjut dari Bapak tadi yang berkaitan suruh berbanyak istighfar. Tapi dalam ajar Rasul atau istighfarnya Rasul kan cuma 100 kali dalam sehari. Itu gimana? Nah, kita berbanyak istighfar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah, ya seseorang yang berpikir Rasulullah SAW cuma istighfar sehari 100 kali ini nggak benar. Rasulullah menyuruh istighfar. Di riwayat yang lain memperbanyak istighfar 100 hari. Tapi momen istighfar itu bukan cuma sekedar di doa pagi sore aja. Saya jelasin. Ya, waktu-waktu istighfar yang ditekankan dalam istighfar yang pertama adalah memang diantaranya waktu doa pagi sore. Sebagaimana di riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dikatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ini yang antum maksud. Ya. Wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Betul enggak? Ya. Ini ada di dalam doa pagi sore. Kemudian di antaranya waktu istighfar adalah pada waktu kita berbuat dosa. Ya. Bahkan ya, ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita diiringi dengan istighfar kepada Allah, maka doa kita akan semakin kuat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ali Ibn Rabi'ah, disebutkan, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta qala abdi arafa anna lahu rabban yaghfir wa yu'aqib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu kagum ketika melihat hambanya mengatakan, ya, la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Istighfar bukan ini? Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Istighfar bukan? Minta ampun bukan? Iya. Allah semakin kagum kepada hambanya ketika mereka memperbanyak taubatnya kepada Allah. Dan ini bisa diselipkan di tengah-tengah doanya karena membuat Allah semakin cinta. Ya, enggak terbatas hanya 100. Rasulullah mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Mi'ah illa wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Apakah nama Allah cuma 99? Enggak. Rasulullah itu istighfar yang disebut sehari sampai 100 kali, ya. Di riwayat 70 sampai 100 kali menunjukkan bukan pembatasan. Hanya 100 pas berhenti. Enggak. Karena banyak-banyak momen-momen yang menunjukkan kita istighfar. Di tengah doa kita disuruh istighfar. Ya. Kemudian di tengah kesalahan kita juga disuruh memperbanyak istighfar. Allah katakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Berserah kalian menuju ampunan Allah. Ya. Allah katakan, kata Rasulullah, khairat khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang berapa banyak kita melakukan salah, dosa. Dan di situ momen istighfar. Ya. Kemudian di antara momen istighfar yang lainnya adalah ketika kita selesai sholat fardu. Betul nggak? Berapa kali istighfar kita? 3.
Ya, masuk dalam 100, lebih. Ya, sebagaimana dikatakan dari Thauban radhiyallahu anhu, dikatakan kan Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istighfara thalathan. Rasulullah kalau selesai salat istighfar 3 kali. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian ditanya bagaimana wa kaifa istighfar, bagaimana cara Rasulullah istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini lafadznya berbeda dengan ketika doa pagi, sore. Astagfirullah wa atubu ilaih di antaranya. Kemudian momen juga istighfar adalah ketika sepertiga malam terakhir pada waktu sahur. Kalau katakan wabil asharihum yastaghfirun, ketika waktu sahur mereka istighfar, minta ampun sama Allah. No, istighfar lagi. Betul enggak? Ini berlainan dengan doa pagi sore. Kemudian yang keempat, setelah selesai salat duha, istighfar juga, ada sunnahnya. Nah, berapa banyak kita habis salat duha selesai, kemudian langsung pergi. Ya ikhwah, ada sunnahnya di mana Rasulullah selesai salat duha mengucapkan apa? Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita habis salat duha, istighfar bukan? Iya. Ya ini ya ikhwah. Jadi jangan pernah fokus tentang bahwa istighfar itu hanya 100, tidak. Lebih dari itu. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man laziman istighfar. Istilahnya man lazima, membiasakan diri. Membiasakan diri berarti 100 atau lebih? Lebih. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap hamnya, gundahnya, jalan keluar. Wa min kebahagiaan. Wa min kulli dhikin makhraja. Dari kesempitan hidupnya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jelas? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Bismillah Ustaz, apa terkait ini ada yang tidak sedikit. Tapi itu dijelaskan bahwa halal dan haram apa yang sudah dimakan. Jadi Ustaz, Ani bertanya dan menjadi dilema Ustaz, apakah hukum menjual pengharum sirup seperti prambos yang dituangkan ke dalam air sirup, yang dimana prambos ini itu mengandung alkohol hampir 60%. Jadi untuk pengharum itu, apakah anak boleh menjual atau tidak Ustaz? Pengharum buat pengharum ya? Iya, kayak pengharum ruangan. Iya, Antum tahu minyak wangi itu kan ada etanolnya kan? Nah, itu kan mirip seperti itu. nah, Betul ya? iya. Para ulama memfatwakan ini nggak ada permasalahan selama konteksnya bukan dalam sebagai minuman. Paham ya? Alkohol ini dipakai juga untuk kemudian ngobatin luka, itu dipakai. Jadi konteks yang dilarang sama Nabi SAW sebagai apa? Khamr itu minuman. Bahkan minuman, contoh nih, ada zero alkohol. Kalau masih konteksnya memabukkan, walaupun sedikit tetap haram. Kaidah fikih mengatakan, nah, apa yang diharamkan banyaknya, maka sedikitnya juga sama. Tapi kalau sebagai konteks yang dilarang tadi, pengharaman alkohol ini konteksnya sebagai apa? Minuman. Paham ya? Tapi ketika dicampurkan dengan minyak wangi, maka dia bukan sebagai minuman, asal yang dipakai dulu sebagai khamr. Ya, maka dari sini para ulama memperbolehkan. Bahkan kalau Anda habis disuntik pakai alkohol swab, alkohol juga ujung-ujungnya. Betul nggak? Berapa persen itu alkoholnya? Lebih dari 60. Betul nggak? Ya, ini yang terjadi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Iya. Semisal sirup itu ditaruh di dalam minuman itu berarti nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Artinya apapun yang memabukkan, sedikitnya, banyaknya sama. Jelas ya? Ustaz, cuman 0,0001. Tetap aja kan unsurnya haram. Selesai. Ya. Yang maaf, yang dulu baru terakhir antum sudah. Masya Allah banyak nih pertanyaannya. Allah alam Ustaz. Iya. Apakah kaidah ini terus untuk bapak yang lain seperti Iya.
Iya, jadi Rasulullah SAW dalam konteks hadis itu menyebutkan rentetan. Itu Rasulullah SAW menjelaskan ketika seorang mendapatkan ini, dia akan mendapatkan ini. Coba antum buka di dalam Al-Quran. Ini juga sama, surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang itu mudah memaafkan, ya. Kemudian mereka menjadi orang yang gampang menahan marah berawal dari sedekah. Makanya orang yang pelit itu menghasilkan apa? Emosian. Sebaliknya, apa kata Allah di situ? Ya. Antum sebutin terjemahannya. Terus? Nah. Terus? Nah, jelas? Paham di sini? Allah mengatakan alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di sini menunjukkan ayat ini kan bukan tafsirnya juga. Kita mendapatkan yang sama. Dari awal seseorang berinfak di waktu lapang dan sempit, Allah akan berikan dirinya apa? Kelapangan. Sehingga dia mudah apa? Menahan marah. Tapi sebaliknya, orang pelit emosian. Ya, kalau orang sudah menahan marah, bisa maafin nggak? Gampang maafin. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini diantaranya ya dalil-dalil yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rentetan-rentetan. Rasulullah juga menjelaskan sama. Dari satu keluar satu, keluar satu, keluar satu. Dia punya rentetan hidup. Ya, diantaranya wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi Ayub itu luar biasa sabarnya. Ya ikhwah ulul azmi ini bukan cuma sekedar sabar modelnya, karena semua nabi itu sabar. Paham ya? Ulul azmi ini mereka yang diantara yang diberikan kita. Jelas ya di sini ya. Jadi sabar, para nabi dikasih anugerah sabar. Tapi Nabi Ayub menjadi percontohan. Ya, Allah katakan inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Ayub dalam kondisi bersabar. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masan yadur wa antar hamur rahimin. Antum bisa dapatin dalam surat Al-Qasas. Disebutkan ketika Nabi Ayub minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Ya, kapan Nabi Ayub ngomong itu? Di dalam tafsir Imam Qurtubi antum dapetin kisahnya panjang lebar. Ya, disebutkan dalam Tabari juga, ya, bahwa ketika Nabi Ayub, ya, sudah nih, dia sudah mempersiapkan dirinya buat kena musibah 80 tahun. Ya. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Ini yang membuat Nabi Ayub akhirnya apa? Sakit hati. 2 orang datang ini kemudian mengatakan yang satu, sesungguhnya Ayub adalah sebaik-baik orang. Yang satu lagi mengatakan kalau Allah cinta sama Nabi Ayub, kenapa dia dapat musibah? Artinya Nabi Ayub dituduh melakukan dosa besar. Akhirnya kena bala kayak gitu. Kebayang, dari situlah Nabi Ayub kaget atas tuduhan itu. Makanya Nabi Ayub berdoa, anni masaniyat durru anta arhamur rahim. Nabi Ayub ketika berdoa itu, baru Allah kemudian perintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya keluar air. Air yang pertama itu menyembuhkan seluruh penyakit kulitnya dari luar. Jelas? Kemudian disuruh menghentakkan kaki lagi, keluar air yang kedua, diminum sama Nabi Ayub yang membuat seluruh penyakitnya dari dalam keluar semua. Itu kisahnya. Kalau orang itu nggak ngomong kayak gitu, Nabi Ayub bertahan. Karena dituduh apa? Oh, ini gara-gara bangkang sama Allah. Bayangin nanti. Orang dalam kondisi nggak bermaksiat juga kena tuduhan. Ya, akhirnya Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Ayub nggak melakukan kemaksiatan. Jadi pada dasarnya orang yang kena musibah bukan selamanya orang yang kemudian jauh dari Allah. Orang yang Allah muliakan, Allah kasih tanda cintanya pakai musibah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta sama satu kaum, pasti Allah akan uji mereka. Iya kan? Makanya Allah tunjukin orang yang kena musibah kalau sabar itu tujuan utama musibah. Tapi kalau nggak sabar berarti mereka palsu. Karena orang yang deketin Allah mereka kasih musibah. Kalau kita bicara masalah musibah panjang lebar waktu itu. Tapi intinya itu jelas. Allah alam besar. Terakhir. Apa?
kita disebutkan bahwa dikatakan dalam berpikir dan bersifat. Misalkan banyak sekali sekarang masih sedikit itu pertama. Kemudian banyak juga dulu pernah membaca bahwa Allah tidak akan mengabulkan dari hati yang lalai. Betul. Karena apakah kita boleh bersifat dengan segala berucapan saja? Karena terkadang hati kita ketika kita mengucapkan sifat dalam berbagai kesempatan atau mungkin dalam pikir yang memang tidak di waktu-waktu yang tadi disebutkan kita juga ingin berbagi sifat. Tapi kadang kita juga hal-hal yang hanya mengucapkan saja. Bagaimana dengan itu? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu nggak majlis zikir yang dimaksud, ya? Berapa banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi pada dasarnya doanya itu nggak pernah mencapai kecuali hanya sekedar di lisannya. Sekarang saya mau tanya, secara garis besar, ya, antum minta sama orang, tolong dong bantu saya, sambil muka antum jutek, kasih saya habis gitu ya, terus antum jalan santai gini, nggak merhatiin orangnya, dikasih nggak antum? Nggak kan? Apa bedanya sama astagfirullah, astagfirullah, lihat sana, lihat sini? Gimana Allah mau ngasih? Serius aja enggak? Paham di sini? Kemudian seseorang merasa bahwa saya sudah berdoa sama Allah. Berdoa dari mana? Kita sikap ke orang, sama-sama orangnya. Nggak bakal diperhatiin. Gimana mau kita bersikap sama Allah dengan perasaan yang sama? Yang kedua, antum sambil minta sama orang, kemudian sambil nyakitin orang itu. Kenapa? Orang itu nyuruh gini, antum nyuruh melakukan yang lain. Kira-kira dikasih nggak? Sama. Ketika kita minta ampun sama Allah sambil maksiat, alias melakukan sesuatu yang Allah nggak senang atau Allah nggak perintahin. Kemudian kita mengatakan, loh ini kan baik. Ya, antum dimintain orang, loh kenapa ngelakuin ini? Loh ini benar baik menurut saya. Gimana rasanya antum? Sakit hati nggak? Kenapa kita bisa melakukan itu sama Allah? Ini istilahnya, seseorang pakai logika dia sudah tahu arahnya kemana, kenapa dia ketolak, jelas. Dan makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, disebutkan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ini yang tadi antum maksud. Ya, bahwa berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kau yakin dikabulkan. Ya, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan dari hati yang lalai lagi bermain-main. Dia mainan sama doanya, nggak fokus sama doanya, Allah nggak bakal dengar. Orang kita mainan sama orang, nyepelein orang dalam meminta, kita nggak bakal digubris. Apalagi kita berbicara dengan Allah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sikap yang sama. Paham di sini? Antum dimintain anak antum sambil nggak niat, yang minta tumbuk yang baik. Kita bisa ngomong gitu sama orang, paham ya? Tapi kita bersikap sama Allah dengan berbeda. Ini realita yang terjadi. Sama halnya dengan seseorang ya berharap tapi sambil syirik. Antum bayangin ya, kita punya anak, ya dari kecil sampai gede digedein sama orang tua satu, bapaknya tok gedein. Begitu besarnya saya punya 2 orang tua. Bapak aslinya gimana rasanya? Sakit atau tenang? Orang tua saya 2. Ini yang gedein saya. Gimana bapak aslinya? Yang satu padahal ketemu barusan seminggu 2 minggu. Sakit gak antum? Ini realita yang terjadi. Kadang-kadang manusia ketika diperlakukan hal yang sama, mereka nggak mau, tapi mereka rela melakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan orang kadang-kadang kalau dikasih dalil, mereka mental semua. Loh ini bener kok. Ya ikhwah, coba antum ngadepin hal yang sama. Antum akan mengatakan ini salah. Kenapa? Nggak sesuai aturan dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang kemudian menolak dalil yang ada ketika mereka berusaha untuk diluruskan. Betul nggak? Tapi ketika mereka dengan contoh, ketika diperlakukan hal yang sama, baru mereka mengerti bahwa saya salah, selesai. Paham di sini? Jadi pada dasarnya orang istighfar pun
Harus ngelihat kondisinya. Ketika mereka serius, bukan sekedar cuma di lisan, baru Allah perhatikan. Tapi kalau istighfar maksiatnya sambil jalan, bangga lagi kadang. Oh, banyak orang zaman sekarang apa? Tobat maksiat. Ngomongnya istighfar, kemudian apa? Maksiatnya jalan terus. Disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya. Kafa binafsi bil mar'i kadiban ayyakul astaghfirullah tsumma ya'ud. Cukuplah seorang dikatakan pendusta, bohong. Ketika dia ngomong istighfar kemudian balik lagi. Balik lagi. Jadi dia ngomong astagfirullah kemudian balik lagi. Itu disebut bohong. Apalagi ngomong istighfar tapi jalannya maksiat. Maksiatnya sambil jalan. Astagfirullah sambil maksiat. Astagfirullah sambil maksiat. Benar tak ini? Nah, bakal Allah dengerin. Jelas ya? Paham di sini ya? Jadi harus koreksi diri juga. Oh, yang penting kan istighfar. Memangnya mau? Yang penting antum dikasih. Mau nggak? Sebagaimana seorang mengatakan yang penting kan ibadah. Yang penting antum dikasih. Dikasih sedikit, kan yang penting dikasih. Mau nggak? Nggak mungkin mau. Selesai. Paham masalah konsep ini? Jadi kita harus paham dalam mindset. Makanya orang kadang-kadang jangan lihat ke kasus, karena banyak hal yang kemudian seorang tersesat. Kadang-kadang itu istighfar, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Karena mereka salah jalannya. Banyak orang istighfar, tapi subhanallah nggak berubah. Berapa banyak orang-orang yang salat, tapi maksiatnya berjalan. Betul? Padahal Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kemana konsep fahsya' wal munkarnya terjauhkan? Karena pada dasarnya salatnya ketolak. Karena nggak mungkin seseorang salatnya diterima, tapi maksiatnya berjalan bersamaan. Taat sama maksiat, kayaknya sama air. Yang dimana tidak mungkin bisa disatukan. Kalau maksiatnya datang, berarti taatnya hancur. Itu jelas. Tapi kalau taatnya baik, Allah terima, Allah jauhkan dari maksiat. Jelas sistem ini? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari fitnah dunia serta kesyirikan dan murkanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.